Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal PTS online ya. PTS ini akan dibuat dua video. Nanti soalnya bisa kalian download di deskripsi. Bos berikan linknya di situ ya. Baik, kita akan bahas 10 soal yang pertama ya. Untuk yang nomor 1. Yang nomor 1, diketahui sebuah persegi dengan panjang rusuknya 10 cm. Berarti kalian bisa gambarkan dulu, ini sebuah persegi. Sifatnya keempat sisinya sama panjang 10 cm. Ditanya diagonalnya. Nah, ini diagonal. Boleh diagonal yang cenderung ke kanan atau yang cenderung ke sini, ke kiri ya. Kalau kita kasih nama A, B, C, D, diagonal yang kalian bisa cari boleh diagonal AC atau diagonal DB. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini B membentuk sudut siku-siku atau D membentuk sudut siku-siku ya. Kita lihat segitiga A, BC, berarti kita cari AC. Ini adalah diagonalnya. Karena dia hipotenusa, sisi di depan sudut siku-siku, maka dijumlahkan sisi penyikunya. Berarti 10 dikuadratkan, ini juga 10 ditambah 10 dikuadratkan, hasilnya 100 ditambah 100 sama dengan akar 200. Nah, akar 200 itu kalau kita uraikan artinya 2 kali 100, maka hasilnya akar 100 10, 2-nya tetap di dalam akar. Jadi panjang diagonalnya adalah 10 akar 2 cm. Oke. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Yang nomor 2, sebuah segitiga siku-siku. Berarti kita gambarkan dulu segitiganya siku-siku. Seperti ini, siku-siku ya. Mempunyai hipotenusanya 25 cm. Hipotenusa itu tuh adalah sisi di depan sudut siku-siku. Kita anggap kasih nama A, B, C. Berarti siku-sikunya di B. Hipotenusanya 25 cm. Kemudian salah satu sisi tegak lurusnya, berarti kalian boleh pilih mau BC atau AB, boleh ya. Misalnya di sini bos ambilnya BC 24 cm. Yang ditanya panjang satu sisi yang lainnya, berarti karena ditanya panjang sisi yang lainnya, berarti ini yang ditanya. Nah, yang ditanya adalah sisi AB. Berarti karena AB itu bukan hipotenusa, berarti sifatnya dikurang. Yang dikurang adalah sisi yang paling besar, yaitu hipotenusa. 25 dikuadratkan dulu, dikurangkan 24 dikuadratkan, jadi hasilnya 625 dikurang 24 dikuadratkan. 24 kalikan 24 ya, kita sistem cepat aja. 4 16 jadi 576. Dikurangin 576, jadi hasilnya adalah 49 ya. 49 jadi 7 cm. Jadi panjang sisi yang satunya adalah 7 cm. Baik, kita lanjutkan ke soal yang nomor 3. Yang nomor 3 itu kalian sudah memperhatikan gambar ya. Di sini ada sebuah gambar segitiga siku-siku. Nah, seperti ini. A, B, C. Berarti siku-sikunya di C. C-nya 12 cm, BC-nya 5 cm. Yang ditanya keliling. Oke. Ingat, definisi keliling itu adalah jumlahkan semua sisi. Segitiga ada 3 sisinya. 2 sisi sudah diketahui, sisi yang ketiga belum. Nah, sisi yang ketiga ini adalah sisi hipotenusa. Cirinya dia berada di depan sudut siku-siku. Berarti kita cari dulu sisi AB-nya. Berarti AB karena hipotenusa berarti dijumlahkan kuadrat dari sisi penyikunya ya. 12 dikuadratkan tambah 5 dikuadratkan, jadi hasilnya 144 ditambah dengan 25
dapatnya 169, akarnya 13 cm. Nah, AB-nya 13 cm, maka keliling, jumlahkan semua sisi. Berarti sisi AB 13 ditambah sisi BC 5 ditambah sisi CA-nya atau AC 12. Oke, kita jumlahkan. 5 tambah 3 tambah 5 8 tambah 2 10, simpen 1 2 3, berarti 30 cm gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang nomor 4 di sini. Yang nomor 4 itu ada sebuah bidang. Bidangnya seperti ini ya. Kemudian ini ada namanya T, S, R, I, dan P. Ini 30 cm, 20 cm, 18 cm. Yang ditanya adalah keliling. Oke, lanjutkan kembali. Keliling dari sebuah bidang, kita jumlahkan semua sisinya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Ternyata di sini sisi PQ sudah ada, QR sudah ada, SR-nya juga sudah ada, yang belum ST dan TP. Nah, kita akan coba mencari kedua sisi tersebut. Pertama kita buat garis bantu. Di sini terbentuk dua buah bidang, yaitu persegi panjang T, QR, dan segitiga siku-siku T, S, R. Nah, sekarang kita akan cari dulu. TR ini dia sama panjangnya dengan PQ, karena ini persegi panjang, sifatnya adalah sisi yang berhadapan sama panjang. Berarti TR sama dengan PQ, berarti ini 30 cm. TP sama dengan TQ, yaitu 20 cm. Nah, oke, jadi kita tinggal mencari ST saja. ST sama dengan, karena dia bukan sisi hipotenusa, maka sifatnya dikurang, yaitu 30 dikuadratkan dikurangi 18 dikuadratkan. Hasilnya ini 918 kuadrat, berarti 18 ini 1 8 8 16 88 64 ya. Jadi hasilnya 324, jadi 324. Kita kurangkan, hasilnya adalah 576. Nah, akar dari 576 tadi adalah 24 cm. Oke, sekarang ini sudah dapat 24 cm. Nah, untuk mencari keliling, jumlahkan semua sisi. Mari kita mulai dari bawah. 30 ditambah 20 ditambah 18 ditambah dengan 24. Di sini ya, di bawahnya aja deh. Nggak apa-apa. Kenapa? Di pinggir masih kelihatan. Oke. Ya, baik. Kita Oke. Kita cari kelilingnya. Keliling. Jumlahkan semua sisi. Kita mulai dari bawah. 30 ditambah 20 ditambah 18 ditambah 24 ditambah 20. Oke, dapatnya satuannya 0084, berarti 12. Simpan 1. 4 6 7 9 tambah 2 11 cm. Jadi keliling bangun datar ini adalah 112 cm. Oke, kita lanjutkan kembali ke soal yang nomor 5. Yang nomor 5 itu sebuah persegi panjang. Oke, kalian gambar dulu persegi panjang. Ini sebuah persegi panjang memiliki panjang 60 cm dan lebarnya 11 cm. Berapa panjang diagonalnya? Berarti ini diagonalnya. Oke. Nah, sehingga kita langsung panjang diagonal. Panjang diagonal, kalau kalian mau kasih simbol A boleh, sama dengan A. Diak ini diagonal ya, artinya singkat saja, sama dengan. Berarti akar
60 dikuadratkan ditambah 11 dikuadratkan. Jadi hasilnya 3.600 ditambah 121, hasilnya adalah 3.721. Kita tarik akar. Oke, kita tarik akar. Mengingatkan kembali bagaimana cara penarikan akar untuk 3.721. Kita mempergunakan skema ya. Akar 3.721. Jeda 2, 37, berarti 6 kali 6, 36. Dikurangkan 1, turun 21. Ini dijumlahkan, dapatnya 12 titik-titik kali titik-titik. Nah, isi ini angka kembar, kalau dikalikan hasilnya mendekati atau sama dengan 121. Berarti ini kita isi 1, jadi 121 kali 1, hasilnya 121 kurangkan 0. Berarti hasilnya akarnya itu adalah 6 angka kembar, 1 angka kembar. Jadi 61 cm. Seperti itu. Kita lanjut soal yang nomor 6. Yang nomor 6 di sini ya. Yang nomor 6 itu kalian disuruh memperhatikan gambar ya. Gambar segitiga siku-siku, sudutnya diketahui di sini. Ini ada A, C, dan B. Siku-sikunya di A, C-nya 60 derajat. Jika panjang AB, panjangnya 15 akar 2 cm. Yang ditanya adalah AC. Oke. Baik, karena kita ini segitiga siku-siku yang diketahuinya hanya satu sisi, maka kita mempergunakan perbandingan sudut-sudut istimewa. Perhatikan nilai perbandingannya. Sisi di depan sudut 30, nilai perbandingannya 1. Sisi di depan sudut 60, nilai perbandingannya akar 3. Sisi di depan sudut 90, nilai perbandingannya 2. Oke. Nah, setelah itu baru kita bandingkan sisi-sisinya dengan nilai perbandingannya. Yang ditanya sisi AC, maka AC kita bandingkan dengan sisi yang diketahui ukurannya, yaitu AB. Sama dengan, kita lihat perbandingan AC adalah 1 berbanding AB-nya akar 3. Kita masukkan ukurannya. AC berbanding 15 akar 2 sama dengan 1 berbanding akar 3. Nah, penyelesaiannya yang dekat sama dekat kita kalikan yang jauh dengan yang jauh. Jadi, kalau kita mau mencari AC sama dengan 15 akar 2 dikali dengan 1 dibagi dengan akar 3. Karena akar 3-nya langsung kita pindahkan ya. Nah, kamu perhatikan di sini karena penyebutnya akar, maka dia harus dirasionalkan dengan cara dikalikan akar 3, pembilang dan penyebutnya. Berarti akar 3 per akar 3. Maka hasilnya 15 akar 2 kalikan 1 kalikan akar 3, dapatnya adalah 15 akar 6. Akar 2 kali akar 3, dia dapatnya akar 6. Dibagi akar 3 kalikan akar 3, dapatnya 3. Kita sederhanakan, bagi 3 1, bagi 3 dapatnya 5. Maka panjang AC adalah 5 akar 6 cm. Oke. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali untuk soal yang nomor 7. Yang nomor 7, diketahui luas persegi panjang. Luas persegi panjang ini adalah 168 cm persegi. Dan jika panjang sisinya, berarti panjang diketahui 24 cm, tentukan diagonalnya. Panjang diagonal. Oke. Berarti kalau misalnya kita mau buat gambar, ini panjangnya diketahui 24 cm. Ini lebar. Lebarnya belum diketahui. Luasnya diketahui 168, yang ditanya diagonalnya di sini. Kali kita harus cari tahu dulu ukurannya, yaitu dengan mempergunakan luas, rumus luas ya. Luas sama dengan panjang kali lebar. Luasnya 168
panjangnya 24 dikalikan lebar, sehingga lebar sama dengan 168 dibagi dengan 24. 168 dibagi 24, ini hasilnya adalah 7 cm. 2 kali 7 14, 28, 12. Oke, betul. 7 cm ya. Nah, setelah ini dapat, baru kita cari panjang diagonalnya dengan mempergunakan rumus Pitagoras, sehingga kita dapatkan panjang diagonal. Kita disingkat ya, akar 24 dikuadratkan ditambah 7 dikuadratkan. Hasilnya 24 dikuadratkan 576 ditambah 49, jadi hasilnya 625, sehingga panjang diagonalnya 25 cm. Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 8 ya. Soal yang nomor 8, ini ada sebuah segitiga, siku-siku juga. Gambarnya seperti ini. A, B, C. Diketahui C-nya sudutnya 30 derajat, B siku-siku. Panjang AC adalah 12 akar 3. Yang ditanya, tentukan panjang BC. Oke. Sama seperti yang soal sebelumnya, berarti di sini 30 sudutnya, berarti sudut yang ketiga adalah 60 derajat. Kalian ingat nilai perbandingannya? Di depan sudut 30, 1, di depan sudut 60 akar 3, di depan sudut 92. Yang ditanya BC, kita buat perbandingannya. BC berbanding sisi yang diketahui, yaitu AC. Kita tuliskan nilai perbandingannya. BC akar 3, AC 2, masukkan ukurannya. BC berbanding 12 akar 3 sama dengan akar 3 berbanding 2. Dekat sama dekat, jauh dengan jauh. Seperti ini. Berarti BC sama dengan yang ini dikalikan 12 akar 3 kalikan akar 3 dibagi 2. Bisa langsung kita sederhanakan, bagi 2 1, bagi 2 dapatnya 6. Kemudian akar 3 kali akar 3 dapatnya 3, berarti 6 kali 3. Jadi panjang BC-nya adalah 18 cm. Oke. Kita lanjut soal yang berikutnya. Yang nomor 9, ada sebuah gambar ya. Gambar segitiga besar. Di sini segitiganya dipotong, yaitu sisinya P, S, Q dan R. Di mana sudut Q itu adalah 60 derajat dan RQ-nya 8 cm. Panjang PQ ini 24 cm. Ditanya luas segitiga PQR adalah berapa ya. Oke, untuk mencari luas segitiga, polanya alas kalikan tinggi dibagi 2. Alasnya sudah diketahui 24, tetapi tingginya belum diketahui. Berarti kita harus mencari tinggi. Bagaimana cara mencari tinggi? Kalian perhatikan segitiga RSQ. Siku-siku di S, maka kita bisa mempergunakan sifat segitiga siku-siku dengan pola sudut istimewa. Kalau di sini 60, maka di sininya 30. Karena kita mencari RS, di depan sudut 60 perbandingannya akar 3. Sisi yang diketahui di depan sudut siku-siku, nilai perbandingannya berarti 2 di sini. Sehingga kita bisa dapat RS berbanding RQ, nilai perbandingannya akar 3 berbanding 2. Masukkan angka RS berbanding 8 sama dengan akar 3 berbanding 2. RS sama dengan langsung 8 akar 3 dibagi 2. Jadi hasilnya 4 akar 3 cm. Nah, sekarang kita tinggal cari luas segitiganya. Luas segitiga PQR. Alas kali tinggi bagi 2. Alasnya adalah PQ. Tingginya RS dibagi 2. PQ 24, RS yang sudah kalian cari 4 akar 3 dibagi dengan 2.
Bagi sama-sama bagi 2, 1 bagi 2, 24 kali 2 dapatnya 48 akar 3 cm persegi. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 10 ya. Yang nomor 10 ini ada dua buah tiang. Yang pertama tiangnya panjangnya 24 meter. Yang kedua tiangnya panjangnya 14 meter. Kemudian di ujung tiang dikasih jarak ini 22 meter. Di ujung tiang dipasang kawat. Ini kawat. Yang ditanya berapa panjang kawat? Panjang kawat. Baik, kita buat garis bantu. Ini kita buat garis bantu ya. Di sini. Berarti ini panjangnya 22 meter juga. Di sini 14, berarti sini 10 meter. Berarti kita bisa cari panjang kawatnya dengan mempergunakan sifat Pitagoras ya. Berarti panjang kawat sama dengan jumlah kuadrat dua penyikunya. 10 dikuadratkan ditambah 22 dikuadratkan, hasilnya 100 ditambah 484. Jadi hasilnya adalah akar 584. Baik, kita cari akar 584 dengan menggunakan cara skema. 584 jeda 2, cari 2 angka kembar. 2 kali 2 dapatnya 4, kurangkan 1, 2 angka turun 84. Ini kita jumlahkan 4 titik-titik kali titik-titik. Isi angka kembar mendekati 184, berarti dapatnya 4. 44 kali 4 176 dikurangkan dapatnya 8. Nah, sekarang ini kita jumlahkan. Ini dapatnya 8, disitu tuliskan lagi 4 titik-titik kali titik-titik. Karena 8 tidak bisa dibagi 48, maka dia pinjam. Nolnya 2, maka 2 angka kembar ini kita tulis 24 langsung koma karena dia pinjam pertama kali. Langsung kita isi, dapatnya adalah 1. Jadi 481 kalikan 1, 481, kita kurangkan, hasilnya adalah 319. Nah, ini kita jumlahkan, dapatnya 2. Ini kita tulis lagi 8, tulis lagi dapatnya 4. Titik-titik kali titik-titik. 319 dibagi 482 juga tidak bisa, pinjam angkanya 2. Nah, yang satu tadi ditulis dulu di belakang komanya. Tinggal satu lagi, satu angka. Jadi kita masukkan angka di sini, angkanya kembar. Ini kalau kita kasih angka berarti ini nilainya 4 ribuan. Dikalikan dengan satuan, nilainya tidak boleh melebihi 31.900. Jadi angka yang memungkinkan kita kasih angkanya 6. Karena kalau 7 nilainya kegedean. 4 kali 7 28. Di sini ya 8 kali 7 aja sudah 56 ya. Besar angkanya. Ini kita 6 dapatnya. Jadi 4.826 kalikan 6. 6 kali 6 36. Simpan 3. 6 kali 2 12 tambah 3 15. Simpannya 1. 6 kali 8 48 tambah 1 49. Simpan berapa tadi? Lupa. 6 kali 6 36. Simpan 3. 6 kali 2 dapatnya 12 tambah 3 dapatnya 15. Simpan 1. 6 kalikan 4 dapatnya 48 tambah 6 kali 8 enggak. Kita hitung 4.826 kalikan 6 36 3 12 tambah 3 15 1 48 tambah 1 49 ini 4 24 tambah 4 dapatnya 28, masih kecil ya. Jadi 28.950. Nah, ini nggak penting karena kita cuma ambil 1, jadi dapatnya 6. Kalau kita masukin 7, nilainya akan lebih besar. Kita cek dulu.
4827 kalikan 7. 49, 4, 14 tambah 4, 18, sifar 1, 7 kali 8, 56, tambah 1, 57, sifarnya 5, 48, tambah 5, 53. Kebesaran, jadi kita pakai yang 6. Jadi hasilnya adalah 24,16 cm. Ya, baik. Ini adalah pembahasan soal kita untuk yang pertama, bagian pertama. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Sudah selesai cukup. Kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.